Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cerita dikit ya lur ya. Jadi ini adalah alat mesin penetas telur. Jadi sebelumnya saya sudah pernah menggunakan alat ini, tapi ini udah vakum, udah lumayan lama kayaknya lur. Ada sekitar 2,5 tahun lah kurang lebih. Jadi ini ceritanya alat ini saya aktifkan kembali, saya gunain kembali untuk menetaskan telur-telur yang nggak jadi dirami sama induknya gitu. Karena kan induknya itu nggak ketahuan lur. Dia posisi sedang mengeram, kemudian dia lanjut nelor lagi gitu. Ini sedangkan telur lamanya belum menetas. Makanya ini kita sedang tes, masukkan ke mesin lagi. Saya juga belum tahu ini telurnya ini masih bisa menetas atau enggak. Dikarenakan memang ketahuannya udah agak lama ini. Ini baru 1 hari ya lur ya. Kita sekarang ini mau cek-cek dulu. Ini di hari pertama pembalikan. Kalau kita membalik telur seperti ini, usahakan itu continue. Semisal kalau misalkan jadwal pagi kita balik itu jam 6 atau jam setengah 7, besok juga demikian gitu. Dalam 1 hari kalau saya biasanya melakukan pembalikan secara manual itu 2 kali lur. Jadi pagi misalkan jam setengah 7, kemudian sore hari atau malamnya itu sekitar jam-jam setengah 7 kembali lah gitu. Akan lebih bagus lagi kalau kita buat 3 kali. Jadi siangnya kita balikin juga dan sore kita balikin juga gitu. Oke, ini kita cek dulu. Kita mau cek-cek telurnya, mudah-mudahan nggak ada kendala gitu ya. Kita buka dulu lur. Oke, ini saya perlihatkan dulu ya desain kotak dalamnya. Ini adalah styrofoam busa ya, itu juga styrofoam warna merah. Hanya waktu anak ayamnya ini menetas, dia makanin itu dulu pinggir-pinggir busanya itu. Nah, oke, saya lihatkan desainnya. Ini saya lihatkan desain atasnya. Itu lampunya, panel lampunya seperti itu. Saya buat 5 sebenarnya, tapi yang satu nggak saya pasang. Kemudian untuk alat penyambungnya semua di sini. Ini untuk alat pengukur suhu panasnya, stop kontak dan lain-lain ada di situ. Kemudian untuk pengunci dari ini ada, saya taruh di sini lur. Oke, ini biasa dijual di toko-toko pembuatan etalase ya, murah meriah. Ini dapat buat sendiri. Kapasitas saya belum tahu ini masuknya berapa karena saya tidak pernah memasukkan banyak lur. Tapi waktu itu pernah paling banyak saya memasukkan sekitar 40 lebih, itu hanya terpakai sedikit sini. Jadi kemungkinan besar ini untuk 100 butir telur itu bisa masuk lur. Bisa lebih kayaknya. Oke, sekarang ini saya review dulu. Ini telur yang saya maksud yang kebelah sini ya. Ini ada dua telur, ibaratkan 2 tetasan lah ya telur. Jadi yang untuk telur yang sini, ini adalah telur yang ditinggalkan oleh induknya. Jadi induknya itu nelur lagi lur, sedangkan ini belum menetas gitu. Kemarin ketika saya cek untuk telur-telur ini posisinya sebenarnya sudah perkiraan sekitar usia 14 harian ya, 2 minggu, karena ini sudah jadi lur dalamnya. Hanya tinggal pematangan, harusnya sekitar 5 harian lagi minimal itu ini sudah bisa menetas gitu. Ini hari pertama, jadi saya mau ngecek dulu ini benar-benar masih pada normal dan hidup nggak biang di dalamnya. Kalau nggak nanti kita akan keluarkan, karena jangan sampai mengganggu telur yang sebelah sana lur. Kalau yang sebelah sana itu benar-benar telur awal yang murni. Jadi dia memang belum pernah dirami, ini baru saya rami di sini, mudah-mudahan nggak ada kendala gitu loh. Oh iya ini nih. Nah, ini ada kendala nih lur. Ternyata telur yang sudah ditinggalkan di rami nih. Nah, lihat. Ini bisa dilihat. Kalau seperti ini lur, tandanya telur ini memang
sudah ada keretakan ya, biasanya lubangnya tidak terlihat, kecil biasanya. Kalau udah kayak gini, ini jangan dilanjutkan, ini biasanya nggak akan menetas lor. Ini satu, oh ini juga nih kayaknya, oh iya ini dua. Ini apa ini? Oh ini bukan ini ya. Ini, oh ya ini lor, nih tiga. Nah itulah karena kita telat lor, jadi telat meriksa bahwa ayam itu nelur kembali. Saya nggak tahu posisinya kenapa bisa nelur kembali, karena kebetulan untuk minggu-minggu ini memang saya ada kegiatan aktivitas di luar rumah lor, jadi nggak sempat terlalu merhatikan ayam. Di bawah sini ini ada air. Fungsinya air ini adalah untuk kelembapan. Sebetulnya lebih bagus untuk air ini itu yang nampan agak besar ya lur ya, jangan seperti ini. Jadi nampan yang agak besar supaya dia ketika nguap ini melebar gitu, nggak hanya di satu titik. Kenapa perlu dikasih kelembapan? Dikarenakan telur ini apabila tidak diberi kelembapan, nanti telurnya malah bukan jadi lur, malah matang nanti lur. Di sini untuk pengatur suhu panasnya memang sudah kita atur. Nanti kapan-kapan kita belajar untuk cara ngatur suhu panasnya, berapa suhunya. Kalau untuk suhu ayam, suhu bebek itu berbeda lur. Ini bisa dilihat tuh telur-telur yang barunya ada 10 butir. Jarak tempel sensor juga dia sekitar di atas telur ya. Usahakan di atas telur. Karena kita yang mau kita ketahuin ini suhu panas di atas telur itu sudah seberapa, seperti itu. Kalau seandainya kata terlalu panas, nanti suhu ini bukan menetas malah matang. Kalau misalkan dia kurang panas juga nanti suhunya nanti telur yang di dalamnya itu akan terlalu lembab, sehingga anak ayam itu tidak akan menetas, atau biasanya sering terjadi itu mati di dalam lor. Begitu ya. Ini saya gunakan karet ram. Saya gunakan ram rapat ya jenisnya. Saya buat ala kadarnya karena ya keterbatasan budget lor. Jadi kita buat sebisa kita aja. Saya ngebuat ini menggunakan triplek dengan ketebalan 5 mili. Waktu itu ini saya potongnya juga pakai cutter lur. Saya potong pakai cutter ini. Oke, sampai situ aja. Ini tadi udah udah saya balik juga lur. Tadi cara pembalikannya cukup diginikan saja, sederhana aja. Yang penting continue kuncinya. Oke lur, ini kita tutup kembali. Bismillah. Mudah-mudahan nanti ini telur-telur bakal menetas. Kita bakal video ya, kita cek updateannya supaya teman-teman yang mau belajar menetaskan juga bisa belajar juga dari sini. Kita sharing bareng-bareng aja lor. Saya mau mereview tentang kolam ikan. Di sini lagi kena kemarau lor masalahnya. Jadi kolam ikan saya juga ikut kering. Makanya saya nggak buat konten tentang ikan karena kan kolamnya kering lur. Ini kemarau untuk tahun ini lagi lumayan lah. Oke, begitu aja. Ini kita tutup dulu. Ini sebetulnya tadinya rata, hanya mungkin karena suhu di dalam terlalu panas, jadi dia mengkung lur. Ini saya kasih kaca supaya untuk enak kita memantau dari luar, nggak mesti kita buka tutup terus gitu ya. Oke, sampai sini aja. Nanti kita sharing-sharing lagi untuk yang lainnya. Terima kasih banyak. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan komen-komen aja. Kita sharing bareng-bareng, bukan saling menggurui. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.